Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kita kali ini cukup luar biasa. Tebak, ayo saya berada di mana? Di mana? Oke, benar. Jadi teman-teman, hari ini saya berada di kantor Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, dan hari ini saya diundang langsung oleh Ketua UPTD Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, karena memang sekarang itu teman-teman lagi marak-maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Kepala UPTD-nya. Ayo ikuti saya. Ayo teman-teman, ikuti saya. Ternyata beginilah teman-teman ya, enaknya kantor itu gini ya. Jadi kita sekarang berada di kantor UPTD. Oke, sekilas begini kantornya ya teman-teman, kita bisa lihat. Nanti kita akan temui Kepala UPTD-nya di dalam ya. Ayo. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Jadi kita mau ketemu dengan Bapak. Bapak ada di dalam ya? Ada. Ini sebelumnya dari mana? Kita dari mahasiswa. Gitu. Sebelumnya udah ada buat janji. Sudah ada buat perjanjian sih. Oke, baik. Jadi teman-teman, kita kayaknya harus registrasi dulu deh. Karena memang kita akan bertemu dengan Ketua UPTD. Ketua UPTD-nya. Nanti kita akan bincang-bincang di dalam. Bapaknya ada di dalam. Bapaknya. Makasih Bu ya. Yuk, mari Pak. Iya Bu, mari. Halo Pak, Assalamualaikum. Aduh, akhirnya bisa ketemu dengan abang saya juga. Ini cukup luar biasa ini. Setelah beberapa minggu kita janjian, akhirnya beliau bisa ada waktu juga ini. Aduh, terima kasih banyak Pak atas sambutannya, cukup luar biasa. Jadi teman-teman, kalau banyak pandangan orang itu untuk datang ke kantor sini itu susah dan lain sebagainya, itu bisa terbantahkan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Oke, silakan. Cukup luar biasa abangku yang satu ini. Jadi teman-teman, ini cukup luar biasa dan suatu kebanggaan juga buat saya pribadi lebih khususnya memang. Dan hari ini saya berkesempatan hadir dan berbincang-bincang langsung dengan abang saya Muhammad Jafar Esos selaku Kepala UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan yang berada di wilayah Bima lebih khususnya. Di kota Bima lebih khususnya. Jadi mungkin saya tanpa lama-lama ya, jadi saya persilakan dulu abang saya untuk memperkenalkan diri juga biar teman-teman juga ini kenal nih dengan abang gagah yang satu ini. Boleh Bang perkenalkan diri dulu Bang? Oke Bang, pertama kami ucapkan selamat datang ya buat Adinda, karena kami juga merasa bangga ini ada pemuda seorang mahasiswa yang kreatif seperti ini. Dan sekaligus bisa mempromosikan keberadaan kami di sini. Karena kami sebagai pelayan masyarakat, khususnya di perlindungan anak dan perempuan. Oke. Jadi itu Bang ya. Jadi keberadaan UPT ini baru berjalan 2 tahun Bang. Baru berjalan 2 tahun terbentuknya. Oke, baik teman-teman. Jadi kenapa ini saya hadir dan ingin berbincang-bincang langsung dengan beliau, karena memang banyak di tengah-tengah masyarakat lebih khususnya di media sosial ini sedang viral Pak. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, terhadap perempuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke situ Pak, sudah berapa lama UPTD berdiri di Bima nih Pak? Kalau UPT ini terbentuknya sejak Januari 2021. Oke, 2021. Ya. Kalau untuk perda pembentukannya 2020 sudah ada, cuma baru dilantik pejabatnya itu 2021. Baru berjalan tahun kedua sekarang. Dan abang sendiri sebagai kepalanya? Iya, langsung saya sendiri sebagai kepala UPT-nya. Oke, jadi cukup luar biasa. Ini saya ini langsung dengan kepalanya teman-teman, jangan mengira saya berbicara dengan kelas bawah ini, langsung kepalanya saya duduk dan berbincang ini. Jadi begini Bang, mungkin kita langsung aja tanggapan abang nih terkait dengan kasus marak sekali kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pandangan abang sejauh ini gimana melihatnya? Kalau memang kasus yang terjadi khusus di Kota Bima ya, wilayah hukum Kota Bima. Jadi memang trennya luar biasa ya. Tidak juga kita kata naik. Karena di 2021 ada 110 kasus ya. 2022 ini kami katakan tidak begitu signifikan naiknya ya, karena ada penanganan kami ya, penanganan, ada beberapa hal yang kami lakukan, ada sosialisasi ya, ada pelayanan penanganan kasus, dan korban ini adalah merupakan tanggung jawab kami ya. Dia harus ditangani dengan cepat bila ada kasus, karena mitra kami adalah
dengan Kasat Reskrim. Ya, apapun kasus yang masuk di kepolisian itu kaitan dengan kasus kekerasan anak, baik itu pencabulan, baik itu penganiayaan, ya, kami harus segera ikut serta membantu mendampingi langsung kasusnya. Ya, kalau perlu visum kami standby 24 jam mobil khusus di kantor ini, mobil Mulin namanya. Begitu apabila perlu polisi itu melakukan visum, kami harus segera berada di sana. Langsung mendampingi kasusnya. Kita koordinasi dengan unit PPA, ya. Di sana itu ada unit PPA yang menangani khusus masalah kaitan dengan kasus-kasus anak ini. Jadi intinya apapun kasus pengaduan masyarakat yang datang ke kantor kami harus kami segera mungkin, ya, untuk memberikan pelayanan. Begitu. Berarti bohong abangnya berkaitan dengan berita-berita yang beredar di bahwa untuk teman-teman di UPTD ini lamban menangani kasus berkaitan dengan laporan, itu bisa dikatakan bohong gitu? Ya. Tidak, bukan tidak katakan bohong, ya, cuman masih ada beberapa masyarakat mungkin belum tahu keberadaan kami. Iya. Karena kami juga tidak begitu expose semua kasus-kasus itu diekspos ke media sosial. Kami juga tidak bermain di situ karena kaitan dengan anak ini, identitas anak segala macam itu harus disembunyikan. Data yang sudah abang pegang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak ini, apakah menurun atau makin bertambah, bang? Menurut datanya, bang? Ya, perlu kami jelaskan, ya, sesuai data. Di sini sebenarnya, kalau menurut data kami di tahun 2020, Mas, ya, total kasus saat itu 110 kasus. Ya, di mana kasus anak itu ada 80 kasus. Dan kasus perempuan, kekerasan ke perempuannya 30 kasus. Nah, itu di data 2020. Sekarang di data 2021, kebetulan terbentuknya UPTD di tahun 2021. Jadi menurun. Saya data kami ya cuma 54 kasus selama setahun itu. Berarti sudah ada penurunan. Kasus anak cuma 37 kasus. Yang paling banyak itu, bang, mungkin lebih signifikan lah. Mungkin yang abang sampaikan tadi kan kasus anak, tapi kita tidak tahu kasus seperti apa yang lebih dominan, lebih marak di Bima misalnya itu. Biasanya kasus anak ini terjadi biasanya kasus penganiayaan anak. Yang kedua kasus pelecehan seksual. Ini juga tren terjadi juga, dan juga kualitasnya tinggi walaupun sedikit kasus seksual, tapi kualitas kasusnya sangat tinggi. Dan juga di sini juga pernah terjadi hukuman mati di sini. Itu kapan? Tahun berapa itu, bang? Tahun 2021 sekitar bulan September, ya. Di kasus terjadi di Kelurahan Tanjung, ya. Itu melakukan pemerkosaan dan diakhiri dengan pembunuhan. Jadi pura-pura korban ini seolah gantung diri. Ternyata ini adalah rekayasa pelaku saja. Makanya salah satu keberhasilan Pengadilan Negeri Bima adalah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku. Berarti itu adalah salah satu contoh memang dari teman-teman UPTD berkaitan dengan kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap anak ini terus mengawal, bang, ya. Terus ini, bang, berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak ini, mungkin kita nanti akan bergeser lagi terhadap kasus perempuan. Ini mark lagi nih, bang, kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Apakah kita juga lapor di UPTD atau bagaimana, bang? Betul sekali, bang, ya. Karena masyarakat ini semakin lama sudah tahu, ya, bila mengalami kasus kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga, kekerasan masalah kaitan dengan ekonomi, ya. Karena perempuan juga dilema juga yang ada di Kota Bima ini. Karena dengan adanya tempat pengaduan, ya, mereka juga tuh ingin mendapat keadilan yang penting, ya. Karena selama ini mereka begitu ada penilaian dari suaminya mungkin, jadi mereka diam saja. Sekarang mereka akan berbicara, akan melaporkan kasusnya karena mereka ingin mendapat keadilan karena sering dianiaya sama suaminya atau masalah ekonomi atau masalah perselingkuhan itu bisa terjadi. Sejauh ini, bang, kasus yang paling parah ini, tadi kan yang abang sudah sebutkan berkaitan kasus kekerasan terhadap anak itu sampai di hukuman mati. Kasus yang paling parah sejauh abang menjabat sebagai kepala UPTD ini apa kasus terhadap perempuan ini? Yang paling fatal menurut abang itu kira-kira apa? Kalau kasus perempuan ini yang sering terjadi penganiayaan suami terhadap istri, ya, sampai berbekas, ya, sampai luka parah, babak belur mukanya, sampai sejauh itu aja.
Oh, Biasanya kalau kasus KDRT ini jarang yang naik ke pengadilan, Oh. 1-2 aja. Iya, iya. Karena mereka ini kan ada anak ya, ada anak. Jadi banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Oke. Tapi setidaknya kami sudah memberikan efek jerah terhadap pelaku. Ya, bila itu ada penganiayaan berat, kami harus bisa usahakan pelaku harus ditahan ya, dengan kerjasama dengan teman-teman penyidik yang ada di PPA sana. Jadi biasanya ditahan kalau ada penganiayaan berat, ditahan. Walaupun di kemudian hari ada pengakuan dari seorang suami bahwa itu mungkin dia hilaf, mungkin saat itu dia emosi. Oke. Jadi kita bisa terima. Yang penting ada pengakuan secara tertulis. Sejauh ini Bang, untuk penanganannya sudah sejauh mana Bang? Penanganan berkaitan kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Sudah sejauh mana teman-teman UPD melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di bawah? Iya, kami punya program ya. Iya. Jadi atensi kami khusus di Dinas DP3 ini melalui PTD, dan di Dinas juga punya Dinas Teknis kaitan dengan pencegahan ya, untuk sosialisasi, pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, ada pembentukan PATBM, di sana ada rumah inspirasi. Jadi rumah inspirasi juga terbentuk tuh untuk kalau ada masalah-masalah apapun ya, kaitan dengan anak, kaitan dengan kekerasan perempuan, mereka bisa melapor, Bisa kita lapor, ya, Bang. bisa melapor ke Itu di situ. mana Bang, tempat rumah inspirasi itu biar penonton juga tahu, biar langsung tertuju di sana. Kalau rumah inspirasi itu ada berapa bulan sudah terbentuk. Dia itu bertahap pembentukannya. Mungkin sekarang sudah setengah dari jumlah kelurahan ini sudah ada rumah inspirasinya. Oke. Dan juga sangat efektif. Dan juga kami juga punya aplikasi Bang ya. Oh, apa itu aplikasinya Bang? Aplikasi Sirap namanya. Oh, aplikasi Sirap. Oke Sirap. teman-teman, ditahu dulu aplikasi Sirap Bang ya. Itu bisa diakses di mana? Di Play Store bisa Bang? Di Play Store juga. Langsung ketik juga aplikasi Sirap akan keluar nanti. Jadi masyarakat dari elemen manapun ya bisa sambil tidur begitu mengalami kekerasan langsung masukkan laporkan di aplikasi itu. Oke, baik. Akan terbaca oleh kami ya. Oke. Kami akan langsung ngecek, langsung turun. Dimanapun TKP-nya kami akan turun dengan hitungan menit. Kami sudah standby 24 jam untuk piket di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang apabila ya mendapat kekerasan fisik segala macam. Jadi pelayanan itu kami usahakan maksimal. Karena kami di UPT ini kami di backup ya. Ada dana khusus dari dana DAK non fisip dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi kami udah di backup habis. Ada juga mobil disediakan di sini, mobil khusus ya. Oh iya. Mobil ini yang penting ini. Jadi kami tuh. Jadi ini cukup sudah luar biasa ya fasilitas yang dimiliki teman-teman UPTD Bang ya. Iya luar biasa perhatian negara. Tapi mudah-mudahan jangan sampai disalahgunakan. Oh alhamdulillah mobil tetap standby di kantor. Oke. Tanpa kepentingan dinas pun tidak boleh dipakai. Oh. Jadi itu komitmen makanya. Jadi itu ya teman-teman cukup luar biasa dari langsung Bapak Kepala UPTD-nya selalu standby 24 jam. Ya. Dari pihak manapun yang ingin melaporkan berkaitan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu selalu siap sedia Bang ya. Ya. Langsung ada Bapak Muhammad Jafar Esos. Nanti langsung main-main aja ke sini. Untuk begini lagi Bang. Itu kan tadi berkaitan dengan penanganannya. Cukup luar biasa yang saya dengarkan tadi memang sudah cukup luar biasa penanganannya. Terus langkah-langkah apa yang teman-teman dari UPTD lakukan untuk mencegah lebih dini? Karena ini kan saya lihat setelah ada kasus baru bergerak. Pertanyaan saya langkah-langkah apa yang dilakukan agar tidak tercapai lagi? Ibarat kata itu Bang, sedia payung sebelum hujan. Tuh. Ya. Tadi udah saya katakan ya. Khusus di dinas kami di P3 ada bidang-bidang teknis yang menangani masalah pencegahan. Khusus di UPT juga ini ada beberapa kali ya, ada sosialisasinya, ada pertemuan lintas sektor ya untuk pembahasan kaitan dengan perlindungan perempuan dan anak ini. Jadi udah banyak hal yang kami lakukan untuk menekan ya angka kekerasan anak dan perempuan ini biar tidak tambah naik. Jadi alhamdulillah dari data yang kami pegang kan menurun. Ya, dari data di 2022 ini juga tidak seperti tahun kemarin, jadi bisa kita tekan ya. Cuma yang penting sekarang ini masyarakat mendapatkan pelayanan segera mungkin ya. Bila mereka itu mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu problem, karena korban ini menjadi tanggung jawab kami ya, tanggung jawab negara. Di negara itu adalah kami ini. Jadi memberikan memperjuangkan keadilan buat korban-korban ini. Jadi seperti itu Bang. Oke, jadi cukup luar biasa memang dari Bapak Kepala UPTD ini langsung ya kita live ini. Jadi Bang, mungkin terakhir ya Bang ya sebelum kita tutup ini, mungkin Abang ada pesan-pesan moral untuk mungkin orang tua atau bagaimana agar hal-hal seperti ini seminimalisir mungkin kita cegah secara bersama. Mungkin dari Abang sendiri itu bagaimana?
Ya benar Bang ya. Sebenarnya untuk kasus anak ini pengalaman kami tangani itu juga ada kelemahan orang tua mengawasi anaknya ya. Itu masalah panas segala macam itu adalah pergaulan yang tidak terkontrol ya. Kalau tahu anaknya tidak pulang sampai jam 10 harus ditanya kemana anak ini. Ini yang kayak kasus panas ini kan mereka punya grup, punya kelompok ya. Kadang-kadang mereka ini anak-anak baru ini tidak tahu menahu, tapi kan dia ikut temannya, jadi dia terkontaminasi kena virus istilahnya gitu ya. Jadi itu harapan orang tua, mohon diawasi anaknya, jangan sampai kalau tidak kepentingan dua jangan keluar, ya kena banyak korban. Ini mereka tidak tahu apa-apa kena panas seperti itu ya. Dan juga tidak ada ampun ya, bahwa ada ketegasan dari Kapolres Bima. Setiap kasus kaitan dengan kasus panah misalnya itu langsung diproses ya. Ya, jangankan ini saat dia pegang aja panah itu langsung dia proses karena untuk menjaga stabilitas wilayah kita ya, biar masyarakat juga tidak khawatir keluar malam. Ini kejadian-kejadian ini kan membuat resah masyarakat juga nih Bang. Berarti ya. Memang peran serta orang tua itu memang harus menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan pergaulan bebas ya Bang. Mungkin terakhir ya Bang, pesan terakhir lah buat anak-anak muda lebih khususnya cewek-cewek lah agar terhindar dari ya kekerasan seksual, mohon maaf dalam tanda kutip Bang ya, yang di bawah umur ini. Mungkin dari Abang terakhir. Kalau pesan moral ya untuk adik-adik khusus pelajar ini harus jaga pergaulan itu aja. Karena yang kita lihat itu salah pergaulan aja mereka ini ya. Punya geng, punya kelompok, ngapain ikut-ikut geng itu? Ya sekolah yang benar lah. Apalagi di sini kan banyak perantau anak-anak dari Bima, Sumba, Dompu, kadang-kadang sekolah di kota Bima. Jadi harus dijaga. Gitu. Jaga pergaulan aja. Jangan sampai ada hasutan, intimidasi dari teman-temannya untuk ikut ini itu, jangan, hindari aja. Ya. Jadi cukup luar biasa teman-teman pembahasan kita hari ini bersama Bapak Kepala UPTD Bapak Muhammad Jafar Esos berkaitan dengan kasus penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan alhamdulillah beliau juga cukup luar biasa memaparkan ini berdasarkan fakta dan data yang beliau sampaikan. Jadi poin terakhir mungkin yang saya petik dari kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah peran serta orang tua itu wajib menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bang, terima kasih banyak Bang sudah bisa berbincang-bincang dengan kita. Jadi mungkin ini bukan awal, tapi ini adalah menjadi sebuah tali ikatan silaturahmi yang terus kita bangun sampai kapanpun Bang. Terima kasih banyak Bang. Siap, terima kasih juga. Luar biasa. Oke teman-teman, mahasiswa dan instansi pemerintah adalah mitra. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.